Oke, kita mulai sebentar lagi. Ya, Bapak nanti kalau ada temannya yang nyusul, silakan gabung aja ya. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini mengingat sudah dekat UAS ya. Kalau kita lihat waktunya, kan jadwal UAS itu nanti tanggal 4. Jadi kita masih ada 2 pertemuan lagi, 21 dan 28. Nah, maksud saya yang 2 pertemuan terakhir itu sebenarnya sih Anda presentasi ya. Maksudnya apa yang sudah Anda kerjakan bersama tim itu Anda bisa sampaikan di 2 pertemuan terakhir. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada yang ingin dalam bentuk lain, misalnya cukup direkam dan ditampilkan di YouTube juga tidak apa-apa. Jadi nanti opsi aja, Pak, saya ingin menjelaskan secara langsung, maka hasil penjelasannya kita rekam ya. Jadi tapi kalau misalnya Pak, ini saya sudah rekaman sendiri bersama tim, nah, maka Anda mungkin sudah nggak perlu presentasi, cukup dikasih tahu linknya di biasanya itu ya. Mungkin nanti saya jelaskan di ini saja ya, saya buatkan link di YouTube untuk seperti biasa dulu waktu buat tugas yang pertama itu kan Anda tinggal ngaruh link yang dulu ya di channel saya itu kan ada dulu yang statistika komputasi dulu kan kita sudah pernah jelaskan waktu yang tugas ya. Seperti yang dulu tugas ini, dulu kan pernah Anda ngerjakan juga tugas, terus Anda ngerjakannya ditaruh di link-link seperti ini. Nanti dengan cara yang sama, Anda bisa buat lagi untuk Anda tuliskan di linknya seperti ini ya. Tapi kalau ada yang ingin presentasi langsung juga tidak apa-apa. Yang dipresentasikan tentunya kelanjutan dari yang dulu. Kalau dulu kan capture 1, 2 ya. Jadi Anda yang sekarang harusnya capture 3 dan 4. Terutama yang capture 4 ini yang cukup menarik saya kira ya. Jadi Anda fokusnya nanti capture 3 dan 4 untuk presentasi tugas yang kedua ini. Saya harap Anda tinggal melanjutkan data yang lama atau boleh juga ganti data yang baru juga nggak apa-apa. Jadi Anda mengganti dengan data yang baru juga nggak apa-apa. Yang penting data Anda sendiri, boleh dari Google Trend, boleh dari Badan Pusat Statistik dan lain-lain ya. Seperti itu. Jadi boleh ini kalaupun tim, jadi kalau misalnya Anda tim, ya tetap masing-masing naruh linknya di tempatnya sendiri-sendiri, tapi itu hasil kerja tim. Jadi misalnya ini ya, siapa ini ya, dulu itu ada Aldo Bino misalnya ya, dia kan naruh di linknya di channelnya dia, tapi di channelnya dia ini hasil kerjasama tim ya, boleh ya. Jadi Anda boleh satu tim 2-3 orang membuat video rekaman kerjaan Anda, masing-masing ditaruh di linknya. Jadi nanti linknya ada 3, tapi hasil kerjaan orang 3 ya. Jadi misalnya siapa ini, Aldo, Farah, Lisda, misalnya ini 3 orang ini membentuk satu tim misalnya ya. Nanti hasil rekaman yang sama itu bisa muncul di 3 link ini ya. Bisa di channelnya Aldo, Farah atau Rizda gitu. Jadi intinya Anda tetap meskipun kelompok, tetap Anda taruh di masing-masing channelnya. Sambil Anda memperkenalkan channel Anda masing-masing, plus juga di situ harus Anda jelaskan nama-nama anggota kelompoknya ya, supaya saya bisa melihat bagaimana kontribusi dari masing-masing orang yang ada di kelompok itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi pertemuan 2 sisa nanti ini sebenarnya Anda untuk mengerjakan proyek itu
Jadi Anda waktu cukup banyak. Nanti sesekali kalau misalnya kita butuh pertemuan, Pak saya ingin presentasi langsung, nah Anda boleh presentasi langsung, atau juga dibuat rekaman tadi ya, cukup dikasih tahu saya linknya. Jadi ini sisa pertemuan yang terakhir ini seharusnya milik Anda, jadi Anda boleh berkreasi untuk menunjukkan bahwa Anda sudah memahami statistika komputasi ya, termasuk bagaimana menerapkannya di dalam bahasa pemrograman Python. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan untuk proyek finalnya ini. Ada yang mau tanya? Kira-kira sudah jelas? Nanti komtingnya tinggal nyerahkan nama-nama kelompoknya ya. Satu kelompok boleh 2 atau 3 orang. Loh Pak, kalau saya misalnya tidak mau kelompok, saya sendirian, ya boleh aja. Misalnya karena alasan pandemi, terus Anda nggak bisa kelompok, Anda perorangan, ya boleh aja ya. Tapi kalau Anda masih bisa bekerja sama dengan tim lain, itu saya kira lebih baik. Jadi Anda biar nggak stres sendiri, Anda bisa bekerja sama dengan teman lain, dengan tetap menjaga protokol ya, kesehatan. Seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mungkin seputar bagaimana Anda mempresentasikan proyeknya. Jadi boleh minta waktu seperti ini, boleh juga direkam, kemudian Anda taruh di link YouTube tadi ya. Yang disampaikan kelanjutan dari yang tugasnya dulu, jadi sekarang fokus kita di capture 2 dan 3 dan 4 ya. Kita fokus di 3 dan 4, terutama yang 4 ini kan mengenai regresi dan prediksi yang sampai hari ini masih kita lanjutkan. Pada intinya regresi dan prediksi memang ini yang nanti akan tetap Anda pakai. Jadi terutama yang prediksi ini nanti Anda belajar di mata kuliah selanjutnya seperti kecerdasan buatan, mesin learning, dan lain-lain, itu nanti akan Anda menggunakan metode yang AI, berbasis AI ya, Artificial Intelligence. Biasanya Anda pakai juga untuk prediksi. Nah, sedangkan regresi, kemarin kita sudah menggunakan regresi yang linear, nanti ada multi regresi, dan pengembangannya itu bisa diterapkan di konsep prediksi ya. Mungkin salah satu contohnya ini saya tunjukkan, ada paper tapi belum selesai kita kerjakan ini. Nah ini misalnya ini kan prediction system ya, sistem prediksi untuk kemiskinan penduduk Indonesia ya. Jadi sistem prediksi kemiskinan penduduk bangsa Indonesia ini menggunakan deep learning. Nah, ini salah satunya ya. Nah ini deep learning-nya ini Anda pelajari nanti di mata kuliah kecerdasan buatan, di mesin learning, ya toh, penerapannya di prediksi. Nah, ini artinya yang Anda pelajari sekarang menggunakan metode statistik prediksi ini nanti masih Anda pakai terus, terutama yang dikembangkan dengan sistem-sistem yang lebih modern ya, lebih berbasis AI biasanya. Ini programnya juga kita buat juga dalam bentuk ini ya. Program-programnya juga sudah menggunakan ini kerjasama dengan teman saya ya, seperti ini dan seterusnya. Nanti bisa memprediksi seperti ini. Kira-kira ini sebenarnya tahun pertama, tahun kedua, tingkat tingkat berapa jumlah penduduk Indonesia yang miskin ya, seperti itu. Nah, yang kita sekarang itu tidak sampai menggunakan AI, cukup pakai metode statistik. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan seputar bagaimana Anda mempresentasikan tugasnya. Terutama Anda banyak fokus di capture 3 dan 4 ya. Yang capture 1 2 kan di tugas 1. Jadi sekarang Anda fokus di capture 3 dan 4 untuk tugas finalnya. Anda boleh bentuk tim
timnya maksimal 3 orang ya. Tapi kalau ada yang mau kerja sendiri juga boleh karena alasan pandemi ya. Kemudian nanti Anda tunjukkan saja, ya, mungkin di dalam video Anda beri penjelasan, nama timnya siapa, kontribusi masing-masing seperti apa, kemudian hasil Anda simulasi menggunakan metode statistik seperti apa. Kemudian datanya Anda peroleh dari mana. Seperti contoh saya tadi ini, yang untuk prediksi kemiskinan ini kan saya peroleh dari Badan Pusat Statistik. Jadi saya tinggal menarik dari webnya Badan Pusat Statistik, itu sudah ada jumlah, kalau tidak salah jumlah penduduk miskin di Indonesia, Badan Pusat Statistik gitu. Statistik nanti ada ya. Anda nanti akan masuk ke BPS Go ID ya. Seperti ini ya. Nanti banyak sekali, tinggal dicari yang paling sesuai dalam juta jiwa itu biasanya. Nah, cuma mungkin Anda harus kumpulkan, biasanya dia kan seperti ini modelnya. Ini yang dari Pusat Statistik. Ini kan Anda masih bisa pilih-pilih tahunnya. Nah, ini Anda copy masing-masing, nanti Anda gabungkan ya. Ini misalnya mulai tahun 2019, ya, sebelumnya juga sudah ada ini. Nah, ini kan ada Excel-nya. Excel-nya Anda download, Anda sudah dapat data kemiskinan untuk penduduk kota, desa, dan kota desa tahun berapa ini. Nah, Anda kan bisa mulai dari tahun-tahun yang awal 2017 dan seterusnya sampai yang paling lama itu 96 ini misalnya. Nah, dari data sekian tahun ini kan sudah bisa digunakan untuk menampilkan kurva regresinya dan seterusnya ya, prediksinya dan seterusnya. Nah, ini tentunya Anda kumpulkan tiap tahun ini, di Excel kan, dikumpulkan, dijadiin satu. Itu memang Anda butuh kesabaran untuk mengumpulkan datanya. Ini yang saya lakukan. Jadi contoh untuk membuat data atau mencari data, yang ini adalah penduduk miskin berdasarkan data pusat statistik. Nah, nanti kalau sudah digabungkan Excel itu kan jadi lengkap. Nah, nanti Anda akan punya data yang lengkap. Contohnya kalau yang saya kerjakan tadi, seperti ini ya. Jadi data penduduk miskin kan asalnya 96, 99 dan seterusnya ya. 99, 2000 ini masing-masing 2 tahunan sampai 2019, 2020 ya. Nah, ini kita kumpulkan, nanti kita pecah jadi 3, penduduk kota sendiri, penduduk desa, dan desa kota. Nah, dalam juta jiwa. Nah, seperti ini ya. Ini kan dari tahun-tahun tadi, berapa yang awal 97, 98, 99 dan seterusnya sampai 1920. Ini 2 tahun. Ini penduduk kota dengan cara yang sama untuk penduduk desa dan gabungannya kota dan desa. Seperti itu caranya. Nanti baru setelah jadi Excel Anda analisis, sudah dikumpulin datanya jadi satu, sudah lengkap, dikumpulkan desa, kota, dan seterusnya ya. Di desa tadi kota, terus ini yang kota desa. Dikumpulin seperti itu. Kalau awalnya kan data hasil download dari Badan Pusat Statistik tadi kan cuma satu-satu ini, misalnya 2 tahun. Asalnya seperti ini. Nah, ini waktu kita download datanya seperti ini. Nah, misalnya jumlah penduduk miskin tahun 2020 seperti ini. Yang di kota, yang di desa, terus kota desa ya, dalam juta jiwa. Nah, data ini dari pusat statistik, masing-masing kan cuma 2 tahunan. Bagaimana caranya supaya jadi bisa dikeluarkan data sekian puluh tahun yang lalu, dari 2000 berapa tadi? 19 berapa tadi ya? 96 sampai 2020 kan cukup bagus kalau sudah ditampilkan.
Nah, itu tinggal digabung sendiri pakai cara manual supaya datanya lengkap. Nah, itu salah satu contoh Anda mendapatkan data dari pusat statistik tadi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan caranya. Ini ada kata kuncinya kan, tinggal cari di Google. Misalnya tadi saya pakai kata kunci jumlah penduduk miskin di Indonesia, Badan Pusat Statistik akan diarahkan ke sini. Nah, ini kan dari data pusat statistik ini sudah ada tahun-tahun ini. Anda tinggal download 2 tahunan. Setelah itu Anda gabungkan jadi satu ya. Ini caranya. Jadi memang nggak bisa langsung. Kalau Anda nyari data langsung dari tahun 96 sampai 2020 ya nggak ada. Adanya 2 tahunan ya. Seperti ini, dia merekamnya tiap 2 tahun. Masing-masing bisa kita download ke Excel, baru kita gabungkan ya, seperti ini. Ini kan saya downloadi satu-satu, saya download, habis itu saya gabung-gabung, yang saya pisahkan kota sendiri, desa sendiri, kota desa. Sudah, maka Anda sudah bisa membuat semacam analisis seperti ini, papernya, makalahnya ya, sistem prediksi kemiskinan Indonesia. Nah, tinggal metodenya kan nanti diganti-ganti. Anda pakai analisa statistik sederhana, menggunakan regresi, ya gitu ya. Dan seterusnya nanti kalau Anda sudah belajar kecerdasan buatan, bisa pakai deep learning dan lain-lain. Ya seperti ini, kira-kira ini belum selesai, ini masih nanti baru saya lanjutkan lagi. Oke, kira-kira seperti itu caranya, cara mendapatkan data dari pusat statistik. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini Pak, saya sih bertanya. Ya. Cara mencari regresi sama prediksinya ke bahasa Python-nya dari file Excel sendiri. Iya, Excel-nya gimana? Iya, itu. Ya, jadi Anda masuk di coding yang baru, yang inilah, yang regresi ini. Ini kemarin masih ada yang bermasalah enggak? Kalau saya kan sempat bermasalah kemarin sehingga kita terpaksa libur itu karena punya saya belum jalan. Nah, itu ternyata setelah kita cari solusinya, terutama yang Pygame ini ya, Pygame library-nya itu cukup rewel karena dia harus menyesuaikan dengan tipe ya versi dari Python-nya. Nah, dia ini hanya support sampai 36. Tapi ternyata maksudnya support itu kalau diinstal menurut caranya dia, ya itu yang standar hanya running langsung di Python 36. Nah, kalau Anda pakai Python 37 dan seterusnya, nah ini kemarin kan sudah saya infokan, caranya Anda download manual, kemudian ditaruh di folder tempatnya ini, library ya. Jadi kemarin saya beri penjelasan, inilah. Ini yang waktu kemarin saya infokan di grup itu. Jadi step by step-nya, yang instalasi Pygame kan biasanya kita pakai pip install gini. Nah ini kalau Anda ketikkan di Google, ini biasanya kalau nggak rewel, kalau Python Anda sampai 36 dia bisa langsung ya. Di Google ada, Anda ketikkan pip install. Nah, pip install Pygame, ini hati-hati ini nggak ada E-nya. Sebenarnya sekarang sudah ada Pygame tapi ini beda library ya. Yang Anda butuhkan untuk statistik yang Pygame tanpa E ya, seperti ini. Nah, di sini nanti ada cari kata kunci yang pip install Pygame saja, bukan yang Pygame pakai itu ya. Nah, ini kadang dia muncul yang ada E-nya. Jadi yang sudah saya kasih alamat kemarin aja. Jadi kan ada sudah saya kasih alamat ini. Nah, di sini alamatnya. Cari di sini ya. Jadi yang perintah pip install Pygame ini nggak langsung jalan dia di PyPI. Nah, ini ada di sini ya, PyPI biasanya. Ini di sini. Tunggu sebentar. Nah, ini. Ini kan ada yang versi terakhirnya adalah Pygame 080.
Ini Anda perintahnya sebenarnya kalau Python Anda sampai 36, cukup pakai perintah ini, pip install pygam di command prompt ya. Anda jalankan di command prompt, cmd, command prompt, jangan lupa running as administrator. Nah, seperti inilah. Nah, ini Anda copy, kemudian paste di sini, itu sudah jalan harusnya. Nah, biasanya kalau itu gagal, nah cara keduanya adalah Anda download filenya. Ini ya, Anda download filenya. Ini download filenya ada di, biasanya ekstensinya adalah WAL. Nah, seperti ini ya. Ini WAL-nya tinggal di-download. Setelah WAL-nya di-download, diingat-ingat lokasi folder hasil download-nya. Nanti tinggal menggunakan perintah yang sama, pakai pip spasi install spasi, nah nama file yang hasil Anda download tadi ya. Maka biasanya saya taruh di folder yang gampang diingat, misalnya C, nah, nanti tinggal pip spasi install spasi C, ya nama WAL tadi ini, pygam 08, seterusnya. Nah ternyata ini juga gagal. Nah ini kan gagal juga. Nah Anda terpaksa cara yang ketiga. Ini cara yang keras ini. Cara kerasnya adalah Anda download scriptnya langsung ini. Jadi library-nya ini dalam bentuk tar.gz ini ya. Nah ini kan Anda buka link di tab baru. Nah, ini sudah terdownload lah ini. Nah, ini kan sudah terdownload. Ini cara lainnya juga ada di sini ya, di ini. Setelah di-download tadi diekstrak ya, diekstrak di folder sembarang. Ini jadi alamat lainnya di sini, ini sama ini dengan kalau yang pygam ini ada download juga sama. Ini kan. Ini download ada dua cara. Nah ini. Jadi yang script ini, yang ini juga sama, ini sama dengan GitHub ini. Tapi tadi kalau Anda sudah pakai GitHub, ini juga lebih baik, tinggal di-code download ini ya. Di-download, nah nanti setelah di-download, nah baru ditaruh di, setelah di-download, ditaruh di lokasinya ini, lokasi library. Ini tempat saya, program data, Anaconda libset paket ini ya. Jadi tempatnya, posisinya ya, ada di C. Nah ini posisinya, view-nya ini ada hidden-nya ini dinyalain dulu karena dia tertutup. Nah ini view, nanti ditampilin hidden file-nya dulu. Hidden. Nah ini nanti baru muncul yang program datanya tadi ini. Nah ini baru muncul program data, terus Anaconda toh. Ini Anaconda, terus apa lagi? Lib. Habis lib, set paket. Nah, di sini. Nah, di sini tempatnya ya. Jadi pygam tadi itu Anda copy manual di sini. Jadi pygamnya itu ada di sini. Nah, Anda copy manual di sini. Ya paste di sini, nanti dia langsung ke sini. Setelah Anda copy, dia baru jalan ya. Nah, ini ya setelah saya copy di sini pygam. Jadi yang diambil hanya folder pygamnya ya. Jadi kalau Anda download dari sini kan ada banyak file lah yang di copy yang pygamnya saja ini. Yang ini yang satu folder pygam ini. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Ini kemarin, tapi belum selesai. Ini tadi kan pertanyaannya bukan ke situ. Maksud saya setelah ini tidak ada masalah. Oh ini tapi jangan lupa dikembalikan lagi di view, hidden-nya ini dihidupkan lagi ya, biar dia tersembunyi lagi. Nah, setelah ini tadi bisa tidak ada masalah, baru, nah di sini loh, data-data yang Anda ganti di sini. Jadi ini data ini yang Anda ngambil dari, misalnya dari pusat statistik tadi. Ya ini Anda ganti ini. Jadi ini yang Anda ganti, misalnya Anda bikin di bawahnya biar nggak rubah. Ya ini kalau Anda taruh di folder yang sama di data, ya nggak masalah. Jadi foldernya kan tadi di statcom,
baru ini practical data. Nah, di sini lah. Jadi Anda simpan di sini. Yang hasil kita download dari Badan Pusat Statistik misalnya. Ini kan lung disease. Lung disease ada di situ ya, lung disease. Anda mesti ada di sini, lung disease. Diurut pakai ini. Mana lung disease? Ini ya, lung disease kan ada. Nah, terus kalau yang Anda download dari, misalnya ngambil dari Badan Pusat Statistik, tadi kan saya sudah download, itu ada di, saya taruh di, ya pokoknya Anda cari yang sudah Anda download, di mana. Jadi misalnya Anda ngambil dari, nah ini misalnya ya, kota ini, penduduk kota ini saya copy, ya taruh di tempat tadi, biar nggak berubah, Anda taruh di tempat yang tadi saja. Ini tempat foldernya data, nah, di sini ya, kota ini misalnya. Ini adalah penduduk miskin kota, ini datanya ya. Ini dari tahun-tahun 99 sampai 2020. Nah, kemudian program Anda tinggal disesuaikan. Jadi ini tinggal diganti ya. Ini ya bukan ini. Jadi ini misalnya diganti saja penduduk. Misalnya apa? Miskin kota gitu ya. Katanya adalah kota. Nah, terus yang kedua ini Anda bisa tutup dulu. Udah, seperti ini cara manggilnya. Jadi Anda bisa pakai pad yang sama biar nggak merubah, tinggal hasil Excel Anda ini ditaruh di folder yang sama. Tadi saya kan hasil penduduk kota yang miskin di kota ini. Ya ini nama variabelnya bebas. Udah Anda run. Nah ini kan sudah nggak ada error loh. Nah tinggal Anda tampilkan di sini, print penduduk kota. Misalnya ya. Save enter. Penduduk miskin kota ada apa ini? Oh ini penduduk miskin kota dari kota ini belum ini nggak usah diginikan. Apa tadi ya? Data kota SV. Ini hanya menunjukkan lokasinya ya. Terus untuk menunjukkan datanya, oh ini jadi Anda kalau mau nampilkan scatternya ini datanya. Ini kalau mau menunjukkan datanya ya. Ini pad resolve parent data kota CSV. Ini belum nampilin datanya. Ya Anda cari dulu ini problemnya supaya nampil datanya. Ini hanya nampilin plottingnya. Terus yang ke bawah lagi apa? Ya ini Anda cobain dulu ya. Anda cobain dulu. Nanti intinya adalah Anda ingin menggunakan data Anda sendiri ya. Ini contoh saja. Ini nanti Anda sesuaikan. Mungkin formatnya belum sesuai. Tapi Anda sesuaikan. Ini menunjukkan lokasi saja ini menunjukkan lokasi saja, tapi yang menunjukkan datanya belum seperti ini. Ini ada temannya yang gabung. Atau Anda mungkin bisa gabungkan dengan skrip-skrip kita yang sebelumnya ya. Jadi nanti Anda cobain dulu aja. Ini kan harus dicoba. Jadi kalau Anda pakai data Anda sendiri, seperti apa, terus ditampilin. Nah di data-data di pertemuan kita yang lalu kan juga sudah ya. Jadi mungkin dari cara memanggil di pertemuan yang pertama bisa dibuka lagi, coding yang lama jangan dibuang. Jadi kan waktu yang pertama eksplorasi data di Capture 1 loh. Anda mungkin bisa lihat di situ bagaimana cara manggil datanya ya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Ya itu dicoba dulu aja ya.
Harus Ya, dicoba kalau intinya. ya Mungkin apa lagi? izin bertanya lagi. Ya, Kalau cara menggunakan pigamnya sendiri gimana, Pak? Picam. Iya, Picamnya picam. di situ. Bentar, ini tadi ya capture 1. Ya ini nanti diganti datanya ya. Terus yang Picam, PyCam. PyCam ini kan Anda mana tadi? Ini ya. Ini kan Anda ngambil PyCam ini modul besarnya ya. Itu masih Anda bisa ngambil library-library yang ada di dalam PyCam. Ya. Salah satunya perlu diimport namanya linear cam ya. Ya kan? Ada namanya linear cam. Ini yang diambil. Ya, kemudian yang kedua, dari PyCam dataset itu bisa diambil lagi WAG. Nah, bagaimana cara kerja linear cam dan WAG? Nah, itu sebenarnya Anda bisa baca di dokumentasinya, dokumentasi PyCam, atau langsung dilihat contoh prakteknya di sini, bagaimana linear cam diterapkan ya. Bentar ya, mesti ada di bawah ini, linear cam. Ini linear regression, tadi namanya linear cam. Diingat-ingat dulu. Ini tadi kan linear cam, Ctrl C, Ctrl F. Ini. Nah, di sini dia. Dia dipakai di sini. Jadi, waktu bikin prediktor, ini, wah ini harus disesuaikan datanya. Ini makanya kalau Anda bikin pakai data Anda sendiri lebih enak ya. Ini kan data sesuai punyanya ini, contoh di sini ya. Ini harus Anda baca dulu satu persatu. Jadi, wah ini sebenarnya langsung lompat sih sebenarnya. Ini langsung lompat, tapi nggak apa-apa ini pada intinya cara nyarinya seperti itu. Kemudian linear cam ini kan sebenarnya untuk apa? Untuk menampilkan daripada linear apa namanya? Regresi ya. Tapi menggunakan standar yang sudah ada ya. Ini cara pemakaiannya seperti ini salah satunya. Mungkin lebih jelasnya lagi, ini sebenarnya lompat ini. Kita sebelum ke sini harusnya step by step. Linear regression ini masih panjang. Jadi ceritanya Anda ini masih panjang, baru ke linear cam. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya gini saja, biar nanti Anda nggak bingung, supaya tidak langsung lompat ke sana. Yang di PyGame-nya saja seharusnya dilihat. Jadi mungkin bisa pakai gini. Kalau nggak salah sudah pernah ini apa belum ya? Jadi linear cam, kata kuncinya linear cam. Apa kok linear cam? PyGame tutorial ada, documentation ada. Tapi jangan yang ada E-nya. Nah, ini kadang ada yang ada E-nya, ada yang enggak. Nah, yang ini yang enggak ada E-nya ya. Yang documentation. Di sini ada penjelasan yang lebih detail. Nah, ya, ini ya. Di sini ada PyCam documentation. Ini baca pelan-pelan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan cara instalasinya. Tapi cara instalasinya kan Anda sudah bisa ya. Yang kalau gagal ada caranya. Ini memang prosedur standarnya begini ya. Tapi ini nggak berhasil kecuali Anda langsung taruh paksa di foldernya ya. Kemudian di sini PyCam seperti apa di sini ya? Ini mulai installnya, introduction-nya. Jadi GAM itu singkatannya ini Generalized Additive Model, ya kan? Ya ini sebenarnya sih sudah cukup advance ya. Tapi nggak apa-apa ini Anda langsung pakai dulu aja. Ini nanti biasanya dipakai di regresi dan klasifikasi seperti ini. Jadi Anda baca step by step, mulai introduction-nya, itu kepanjangannya dari itu tadi. Ini generalize ya, additive model itu GAM. PyGAM, Py-nya berarti Python ya. Python GAM, generalized additive model, itu smooth semi parametric model dari bentuk ini. Nah, bentuk ini kan sebenarnya multi regresi ya. Ini multi regresi. Nah, cuma multi regresinya ini kan belum saya jelaskan. Jadi maksud saya yang saya jelaskan baru yang regresi linear ya. Tapi ini kalau Anda lanjutkan ada di teorinya.
Jadi sebenarnya pekerjaan multiregresi linear menggunakan model GAM ini itu sudah dibuatkan, kita tinggal menerapkan. Nah, sebenarnya cara belajarnya ini kan kita agak lompat. Sebelum ke PyGAM itu di konsepnya kan sudah ada dulu itu. Nah, di sini kan sudah ada. Jadi kita kan kemarin baru belajar yang simple linear. Nah, setelah simple linear sebenarnya ada yang multilinear. Nah, sebentar gabungannya ya. Ini sudah ya, ini sudah. Wah, ini sebenarnya memang harus step by step menjelaskan. Nah, ini ada yang multilinear. Nah, ini ya. Nah, di sini kan kalau linear itu hanya cukup berhenti sampai di sini, B0 plus B1X. Nah, tapi kalau multilinear ini masih berlanjut lagi ke belakang terus ada ditambah ya, gradiennya ini dan seterusnya untuk data kedua dan seterusnya. Nah, ini kan sudah sangat mendekati bentuk gamnya tadi. Nah, ini ya. Ini bentuknya kan sudah mirip. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana cara menerapkannya? Ya Anda baca-baca lagi di dokumentasinya ini. Cuma tadi sebenarnya sudah agak melompat karena kita kemarin baru menjelaskan di yang linear simple ya, simple linear lah. Sebenarnya itu sudah masuk di multiple linear ini. Ya seperti itu Mas ya. Jadi memang harus sabar, ini harus dibaca step by step antara konsepnya dan orang-orang sudah membantu membuatkan kita library-nya. Library yang siap pakai untuk yang ini, yang multilinear ini salah satunya sudah dibuatkan oleh GAM ini ya. GAM itu Generalized Additive Model. Nah, cara manggilnya tadi, cara manggilnya kan kita ini kita ambil dari PyGAM yang diimport linear GAM-nya. Nah, gini ya. Itu nanti bertahap step by step baru Anda ikuti. Nah, paling enak Anda pakai data Anda sendiri, jadi Anda bisa menginspirasi atau Anda keluar ininya, idenya, apa maksudnya ini, ya seperti itu. Jadi kalau multilinear ini kan sudah lebih kompleks ini, jadi datanya sudah lebih dikoreksi lagi di titik-titik selanjutnya. Jadi tidak hanya lurus saja, bisa jadi lurusnya nanti melengkung karena ada perubahan ini parameter di B2-nya ya. Jadi gambarnya tidak hanya lurus saja, kalau lurus kan yang simple linear. Nah, yang multi ini gabungan, garis-garis disambung-sambung, tetapi dengan gradien yang bisa berubah-ubah, ya kan? Maka bentuknya, hasilnya bisa, kalau ini, nah ini misalnya yang ini kan cuma lurus gini. Ini yang pakai simple linear ya. Nah, tapi menggunakan yang multiple, yang multiple ada nanti diambil variabel, faktor variabel many variabel. Ada mungkin dilihat saja yang multiple, ada cukup panjang ya. Ini kalau ini beda, ini yang tadi yang sempat ada gambar bela kayak gini ya. Nah, ini salah satunya, jadi bisa bentuknya seperti ini. Jadi datanya tidak harus lurus gitu saja, tapi nanti bisa ada sedikit lengkungan ini karena perubahan parameternya ya. Tambahkan terus. Nah, ini kan kalau tadinya kan gini saja. Ya, ini tapi begini saja ini juga sudah cukup bisa mendekati permasalahannya ya. Atau yang ini ya. Ini kan sudah tidak hanya lurus saja, tapi bisa bentuknya begini ya. Nah, seperti itu kira-kira Mas. Iya, terima kasih Pak. Ya, jadi tidak ada cara lain yang lebih cepat menguasai, kecuali Anda langsung praktekkan, dan datanya kalau bisa diganti data Anda sendiri, jadi Anda supaya bisa lebih ini ya, apa yang manfaatnya kira-kira seperti apa gitu ya.
Kalau data kemiskinan misalnya tadi itu yang ngambil dari punyanya Badan Pusat Statistik. Nah, mungkin Anda dengan regresi bisa kelihatan penduduk Indonesia tambah naik apa tambah turun saat ini misalnya. Karena pengaruh pandemi mungkin saja turun misalnya ya. Atau kemiskinan ya mungkin naik ya. Seperti itu. Kemudian cara membaca dokumentasinya jangan lupa dicek di nama library-nya biasanya. Kalau PyCam ya PyCam documentation. Nanti keluar di sini ada lanjutannya masih banyak untuk regresi, klasifikasi dan seterusnya. Jadi ini ceritanya juga panjang. Sebenarnya belajar PyCam aja bisa jadi satu buku ini ya. Jadi ini bisa untuk regression classification using PyCam. Ini ada ini. Regression ini yang tadi ya. Jadi bentuk linear gamnya. Dan ada contoh-contohnya juga ini. PyCam, import linear gam kan persis yang tadi. Kemudian import WAG juga. Nah ini sudah mirip yang tadi ya. Mirip di coding kita tadi. Nah seperti itu dan diterapkan. Nah bentuknya bisa seperti ini ya. Ini bentuk-bentuknya. Ya, Anda harus cukup sabar belajarnya dan di step by step dicoba. Menurut saya lebih bagus. Di lanjutannya ini juga masih menarik. Jadi sebenarnya ini seperti ini misalnya ini konsep mencari root square error. Jadi sebenarnya kalau Anda regresi atau prediksi itu kan ada yang diinginkan, ada yang hasil prediksinya. Nah, selisihnya itu disebut error. Nah, kalau Anda akarkan kan jadi root square error. Ya kan, dikuadratkan ini square, kalau diakarkan jadi root square. Terus ada lagi root mean, berarti selain dicari kuadratnya, dicari rata-ratanya, dicari akarnya, root mean square error. Ya, itu aja sih. Itu rumus-rumusnya, tinggal penerapannya Anda coba sendiri, saya kira juga sudah bisa. Ini kan yang kuadrat errornya. Dan seterusnya, nah ini contoh pendekatannya kalau sudah hasil prediksi dan nilai data aslinya, yang hasil prediksinya yang biru ini misalnya ya. Seperti itu dari pola data ini. Nah, jadi hasil regresi juga bisa dipakai untuk prediksi ya. Kemudian ini teori lainnya ada istilah ini yang selisih kan residual ditambah ini ya mirip sih parameter ini dan untuk masing-masingnya itu ya. Nah, kemudian ada istilah polinomial ini sebenarnya kelanjutan dari yang multilinear, tetapi dia bentuknya pangkat. Nah, kalau yang multi regresi kan tidak ada pangkatnya, yang ini ada pangkat. Jadi karena pangkat, dia jadi polinomial ya. Ini juga bisa digunakan untuk mendekati atau membuat sebuah regresi, tapi bentuk regresi yang polinomial, tidak linear ya. Jadi bentuknya ya bisa tidak lurus karena pangkat ini kan bentuknya square, jadi bentuknya kayak parabola. Gitu. Nah, ini melengkung ya. Ini kalau menggunakan polinomial pendekatannya ini. Ini sebenarnya kita juga bisa bikinkan program manualnya, tapi saya kira Anda yang ini aja ya, kalau Anda punya banyak waktu, Anda bisa buat program seperti kita di awal-awal dulu kan selalu bikin function buatan kita sendiri, itu tinggal Anda lanjutin ke sini sebenarnya. Kalau tidak ya terpaksa pakai tadi aja, pakai punyanya yang kalau yang polinomial mungkin Anda cek lagi, yang linear tadi pakai PyCam, terus kalau yang ini pakai apa ya? Dilihat di codingnya tadi. Iya.
Seperti itu. Jadi contoh-contohnya di buku ini sebenarnya sudah ada. Ini untuk linear. Yang ini yang terakhir masih ada ya. Saya kira cuma sampai bab 4 saja ya. Ini masih ada yang terakhir, classification. Ini sebenarnya ini buku yang baru, mungkin yang lama itu hanya sampai bab 4 aja, prediksi ya. Klasifikasi ini sebenarnya pengembangan, jadi kalau Anda sudah tahu bentuk kurvanya, maka ada yang di atas kurva atau di bawah kurva. Nah, itu adalah klasifikasi. Tapi saya kira Anda cukup sampai regresi linear juga tidak apa-apa, regresi dan prediksi juga tidak apa-apa ya. Ini kalau mau dilanjutin, ternyata ada bab 5-nya sekarang. Dulu saya ingat saya hanya sampai bab 4. Ini classification muncul di sini. Nah, ini kalau ada classification, ini adalah pengembangannya ya. Kita coba dulu sampai yang regression dulu, Anda sudah menguasai atau belum dulu ya. Yang ini, classification, nanti dulu aja. Karena itu pengembangan dari prediksi. Di klasifikasi, itu kalau Anda sudah tahu kurvanya, maka dia bisa digunakan untuk klasifikasi ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Jadi kalau kita lihat RPS-nya, kan RPS-nya juga sudah saya berikan ke Anda ya. Klasifikasi belum masuk. Jadi RPS dari Statcom. Nah, kita dulu belum sampai klasifikasi ya. Jadi di pertemuan terakhir-terakhir ini Anda berputar di regresi dan prediksi ya. Regresi dan prediksi saja. Jadi sebenarnya sampai regresi dan prediksi tidak apa-apa, tapi kalau misalnya ada banyak waktu, terus Anda mau ngelanjutin ke klasifikasi juga nggak apa-apa. Karena klasifikasi ini kalau Anda sudah ketemu regresinya, Anda bisa bikin untuk klasifikasi, ya. Ini mungkin pernah saya buat contohnya, sebentar. Contoh regresi. Saya taruh di mana ya? KCP. Oh ini. Jadi salah satu penerapan dari klasifikasi itu mirip regresi ya. Ini tapi di konsep yang lain, tapi saya langsung bisa ambil di regresinya ya. Jadi pada saat regresi. Ini. Nah ini kan. Jadi sebenarnya klasifikasi itu ke pengembangan dari regresi. Ya, ini contoh ini cukup bagus. Nah, ini yang garis ini ya. Yang garis ini adalah hasil regresi ya. Ini hasil regresi linear yang ini dengan persamaan regresinya ini. Ya, ini persamaan regresinya. Nanti 2x1 ditambah 3x1 dikurangi 6 sama dengan 0. 2x1 ditambah 3x2 ya. Minus 6 sama dengan 0. Ini kan kalau dibuat persamaan, itu kan ada yang lebih kecil dari 0 dan ada yang lebih besar dari 0. Nah, gini ya. Seperti ini. Jadi, untuk yang 2x1 ditambah 3x1 dikurangi 6 lebih kecil 0, itu kan yang di bawah. Dulu kita diajari yang diarsir ke bawah. Ya, secara tidak langsung kita sudah bisa mengklasifikasi bahwa yang di bawah 0, yang di bawah garis regresi, ini adalah bintang. Ya, gitu ya. Kemudian yang di atas garis regresi, seperti ini, yang di atas 0, itu adalah bulan. Nah, ini, jadi sebenarnya klasifikasi itu adalah kelanjutan dari konsep regresi. Ya, dari sini saja. Jadi makanya tadi yang di buku, bab terakhirnya ternyata klasifikasi. Klasifikasi itu adalah pengembangan daripada regresi, ini salah satunya. Ini salah satu contoh yang paling bagus.
Jadi kalau yang garis ini adalah hasil persamaan regresi. Nah, tinggal dari regresi itu kita mau ngambil dari persamaan itu yang di atas atau di bawah garis regresi. Kalau di atas regresi, ini adalah sesuatu yang lain, kelompok yang lain. Nah, kemudian di bawah regresi itu adalah kelompok yang lain, ya. Nah, cuman jadi agak sulit kalau misalnya pakai bentuknya begini kan tepat. Tapi kalau kita salah kita salah bikin persamaan regresi, salah juga klasifikasinya ini. Hasil klasifikasinya kan jadi tidak akurat ya kalau salah membuat persamaan regresi ya. Nah, kemudian pengembangannya, nah bisa jadi tidak cukup hanya satu persamaan regresi, ini bisa 2 atau 3 persamaan regresi baru bisa dibuat untuk mengklasifikasi. Nah ini saya kira ini contoh yang klasifikasi nanti seperti itu saja sih. Jadi makanya itu tidak terlalu saya bahas khusus karena Anda dari yang ini saja sudah cukup berat menyesuaikan di RPS ini. Di RPS-nya kan hanya sampai regresi dan prediksi. Tapi ternyata menarik juga seharusnya klasifikasi, cuman ya waktunya ya. Jadi Anda fokus di chapter 3-4 saja deh. Yang klasifikasi ini bagi yang ini aja, bagi yang berminat saja, belajar sendiri maksudnya ya. Salah satu manfaat dari regresi sama prediksi tadi itu bisa untuk mengklasifikasi ini, mengkelompokkan. Yang di atas regresi di kelompok A, yang di bawah regresi bisa kelompok B. Seperti itu tadi penerapannya sudah saya jelaskan. Oke, saya kira itu mungkin ada pertanyaan. Mungkin seputar tugasnya sudah paham belum ya? Dari tugasnya mungkin bisa dirundingkan bersama kelompoknya ya. Nanti Anda buat saja bersama tim untuk bikin analisis sederhana ya. Anda boleh menggunakan library seperti ini, pakai seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Boleh juga membuat fungsi sendiri seperti waktu pertemuan kita di bab-bab 1-2 di awal ya. Kalau mau pakai function buatan sendiri juga tidak apa-apa. Pada intinya yang bisa menjelaskan konsep regresi dan prediksi ya. Ini, jadi nggak harus Anda pakai Pygam sih. Jadi Anda misalnya nyari script sendiri pas dapat, misalnya using Python ya. By scratch kata kuncinya biasanya ya. Misalnya prediksi program prediction atau regression ya, regression programming gitu ya, by scratch tulisannya gimana, by scratch using Python gitu misalnya ya. Nah itu di GitHub juga ada. Linear regressing from scratch in Python, GitHub. Ini ada ya. Jadi Anda tidak harus pakai library, tidak harus pakai Pygam dan lain-lain yang susah untuk diinstal dan sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau pakai library. Tapi kalau pakai ini langsung dia pakai ini ada datanya, ada update food. Ini mungkin programnya ya. Ini salah satu contoh yang saya temukan barusan. Ini untuk memprediksi profit using linear regression with one variable. Tadi ya, ini ada penjelasannya. Ini salah satu menggunakan regresi linear, multiple variable dengan multiple variable. Ini datasetnya juga sudah dikasihkan, programnya juga sudah dikasihkan. Kita bisa coba lihat sebentar. Ini yang nggak pakai library mudah-mudahan ya. Kita coba download. Tapi bentuknya PY, jadi ini nanti Anda rubah dulu menjadi IPYNB supaya running di Jupyter Notebook. Ya, ini kan runningnya di Python, nanti nggak bisa running langsung di Jupyter Notebook. Yang saya download barusan, coba saya taruh di tempat kita kerja, start.com. Bisa masuk di baru juga.
Linear regression from scratch. Ini ya programnya ya. Nah, ini kita bisa buka juga menggunakan ini, menggunakan Jupyter Notebook, tapi nggak bisa Anda jalankan ya. Jadi baru tadi linear regression from scratch ini ya. Nah, di sini kan bentuknya dia .py, kita lihat dulu aja ya. Food truck ini yang host price. Tadi di penjelasannya bagaimana? Anda lihat di penjelasannya. Ini mungkin Anda bisa download juga, saya taruh di link Anda ya. Start.com. Ini kalau Anda mau download, coba di-download sekalian biar Anda bisa nyoba. Enggak terkirim linknya. Linknya enggak terkirim ya. Linknya enggak terkirim, mungkin bisa lewat chatting. Nah, itu Anda download dulu. Kemudian apa? Nanti Anda jadinya ya. Jadinya kan kalau Anda buka di sini, bentuknya adalah PY. Nah, PY seperti ini. PY tidak bisa langsung jalan. Jadi di sini program run-nya hilang. Jadi Jupyter Notebook ini environment memang di dalamnya bisa Python jalan, tapi yang .py nggak bisa jalan. Ya, seperti ini ya. Maka caranya gimana? Ada dua cara. Ini Anda boleh copy select all gitu. Select all ya, terus Anda bikin baru di sini. New Python 3 ya. Setelah di select all, di copy, Anda bikin new Python baru di notebook, ya baru paste di sini ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal apa yang dibutuhkan. Nah, ini kan tidak perlu yang aneh-aneh, dia cuma butuh numerical Python, NumPy, sama untuk ngeplot matplotlib ya. Tapi Anda sudah bisa ngambil data, kemudian ini data-data harga rumah, kemudian lah ini sudah dibuatkan fungsi sama dia. Fungsinya adalah feature scaling. Ini rumusnya adalah rata-rata, kemudian standar deviasinya. Nah, ini fitur scalingnya ini yang kita nggak belajar. Tapi sebenarnya ini rasanya bentuk apa ya, penskalaan kemana ini. Ini nanti dilihat. Nah, ini bentuknya agak ini Anda pelajari di tempatnya tadi dokumentasinya ya. Nah, di sini sudah dibuatkan lagi function untuk menghitung cost-nya, kemudian fungsi untuk melihat gradient descent-nya, kemudian melihat normal equation bersama normalnya ya. Ya, dicoba saja. Ini kebetulan yang saya dapatkan ini. Kalau kurang bagus nanti Anda cari yang lain ya. Cari persamaan regresi yang lain, disimpan, Anda coba run. Nah, ini datanya. Ini kalau keluar seperti ini Anda run sekali lagi. Run sekali lagi. Nah, keluar seperti ini ya. Jadi ini dengan perbedaan alfa yang bermacam-macam dengan jumlah iterasinya seperti ini. Cuman ini harus dipelami satu persatu. Ini fungsi-fungsinya tapi sudah ada. Tapi ini relatif lebih mudah dipelajari sebenarnya ya. Ini langsung manggil data dalam bentuk teks. Itu caranya, jadi yang bentuk kita download tadi, ini kan bentuknya PY nggak bisa jalan, ya kan? Atau cara lainnya, ini nama programnya apa? Host price ya. Cara lain, kalau tidak mau pakai ini, tidak mau pakai copy paste, ini kan copy paste. Cara lainnya kita bisa buat di atasnya mungkin, insert above. Cara lainnya adalah dengan Anda ketikkan run minus i nama programnya. Nama programnya ini tadi host PY ini ya. Run minus i host PY seperti ini.
Jadi ini cara lainnya, tapi kayaknya lebih enak yang Anda copy paste ya, langsung tahu codingnya. Kalau yang ini Anda, kalau pakai run, ini Anda harus melihat codingnya di sini. Ini kalau run seperti ini. Ya, enter, shift enter, nah keluar juga tuh. Nah ini hasilnya. Jadi cara kedua, cara menjalankan .py adalah menggunakan run -i. Run spasi -i, nama .py-nya. Jalan kan? Ini. Cuma untuk melihat codingnya, ya Anda langsung ke py ini tadi. Ya, ke coding. Nah, sedangkan yang cara di copy paste, ini tinggal di copy, paste di sini, nah ini langsung kelihatan. Ya, kalau ada hasilnya seperti apa. Nah, ini caranya. Nah, mungkin tadi yang saya sekilas nyari tidak terlalu bagus, Anda bisa cari yang lain. Kata kuncinya sama, linear regression from scratch biasanya ya, using Python. Ini cara mencari coding, nanti mungkin Anda berguna juga kalau Anda mau ngerjakan akhir atau apa skripsi nanti. Kalau mau cari contoh-contoh di internet sudah cukup banyak ya. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan. Jadi Anda boleh tidak menggunakan library seperti ini. Siapa tahu Anda masih ada yang seperti saya kasusnya kesulitan, nggak jalan ininya, nggak jalan paigamnya dan seterusnya. Meskipun sudah saya jelaskan cara installnya ya. Nah, cara lainnya Anda kalau tidak mau pakai library-nya orang lain, paigam kan library-nya orang lain. Anda bisa nyari di Google dengan kata kunci ini, regression programming using Scratch, ya, atau by Scratch using Python. Nah, nanti kan banyak sekali di sini ya. Nah, ini kan ada lagi yang lain-lain Anda cobain sendiri. Yang lain-lain Anda cobain sendiri masih banyak. Linear regression from scratch. Jadi kata kuncinya ini di YouTube di Google ya. Kata kunci di Google-nya. Kata kunci di Google. Nah, regression programming by scratch using Python GitHub. Nanti akan keluar banyak banget di sini. Anda cobain satu persatu, mungkin ada yang lebih mudah Anda pelajari. Karena biasanya anak-anak informatika, ya, anak-anak komputer itu kalau belajar konsep begini, ya belajar konsepnya kayak gini tadi, mungkin kadang lebih suka langsung ngoding ya. Ini belajar di sini, ini penerapannya seperti apa, ini ada. Ya tergantung Anda sih, kalau Anda lebih suka dari buku ya pelan-pelan dipelajari, terutama yang persamaan-persamaan tadi ya. Atau kalau mau langsung by coding ya seperti itu caranya. Paling tidak nanti dari scratch ini ada yang gampang dilihat. Ini simple lah, mungkin cari yang ada simple-nya ini. Simple linear regression. Nah, ada simple, ada simpelnya. Kalau linear regression saja mungkin kena yang multi tadi agak lebih susah. Nah ini juga ada data-datanya, terus dia pakai ininya apa? Fetching datanya Excel juga. Oh ini untuk prediksi penyakit diabetes. Oh ini tapi sudah digabung sama neural, ya. Nah, terus yang simple linear regression-nya juga sudah ada. Ya, ini kayaknya mungkin lebih kompleks. Anda bisa download lagi. Seperti itu saja caranya. Anda pelajari ini yang lebih simple kayaknya. Ini ada simple linear regression-nya. Mungkin contoh yang lain ada di sini, nanti Anda cari lagi. Ini yang ada simple linear regression-nya ya. Yang ada simple linear regression, bahkan mungkin dibandingkan dengan cara yang modern sudah menggunakan neural. Ini nanti Anda pelajari di kecerdasan buatan sebenarnya. Seperti itu saja, nanti Anda coba sendiri. Ini kami coba kalau mau biar enggak ini, kita cek juga di mana tadi, Statcom, baru
taruh di sini. Simple linear regression, kita ekstrak. Ini saya kira sama bentuknya dia. Bentuknya dia PY. Bentuknya adalah PY. Ini yang simple linear regression ini bentuknya PY, nggak bisa langsung Anda jalankan di Jupyter Notebook. Nah, ini sudah ada gradient descent-nya, square error. Nah, ini square error-nya sudah ada, fungsi square error. Tadi di teori kan ada square error. Square error kan selisih antara yang diinginkan dengan hasil prediksi. Ada tadi square error di sini teorinya. Nah, ini ya. Square error ini kan, kalau diakarkan jadi root square error. Nah, ini codingnya. Codingnya kan sudah ada barusan. Mana? Ini. Jadi ini ada dibuatkan fungsinya sendiri malahan, fungsi untuk ngitung square error. Kemudian fungsi untuk nampilin apa ini? Hasil ininya paling ya, predicted-nya. Wah, tapi ini sudah lumayan agak kompleks sih ya. Ya, tapi Anda bisa coba dengan cara yang sama seperti tadi ya. Step gradiennya ada, perubahan gradiennya. Ini yang mungkin bisa sudah pakai multi ini ya. Dan seterusnya. Nah, ini tapi sudah agak sedikit lebih kompleks. Simple tapi kok kompleks. Ya, Anda cari yang lain mungkin. Boleh coba paket yang lain. Caranya sama, kalau mau jalankan di copy, Anda bikin baru, Jupyter Notebook baru, di paste di sel ya. Paste di sel, jalankan. Cuma nanti pelajari lagi. Nah, cuman kadang ada seperti ini. Ini Anda harus betulin dulu ya. Nah, dia nggak langsung jalan ya. Ini kadang ada yang nggak langsung jalan. Kalau pakai yang satunya juga run -i, jalan nggak. Tadi namanya adalah simple linear ya. Belum tentu jalan juga. Shift enter. Oh ya sama. Berarti ini harus ada yang dibenahi dulu. Ya. Programnya harus ada yang dibenahi dulu atau ada yang belum diimport paketnya ya. Ini tidak sukses yang simple linear yang ini, Anda cari yang lain. Jadi Anda cari simple linear from scratch yang lain ya. Saya kira seperti itu. Ini kalau tidak berhasil, Anda boleh cari yang lain ya. Ini kalau mau dipelajari juga bisa, tapi akan makan waktu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan atau jelas kira-kira apa yang harus Anda kerjakan. Jadi Anda sepemahaman saja, yang Anda pahami sampai di mana, saya lebih suka Anda pahamnya apa, Anda coba ini implementasikan di statistik, untuk analisis statistik, tidak harus masalah yang kompleks, bisa yang sederhana, bisa gabungan dari capture 1, 2, 3, 4 saja deh, jadi nggak harus 3, 4, Anda bisa gabungan dari capture 1, 2, 3, dan 4, untuk membuat analisis statistik sederhana ya. Pada intinya kalau bisa sampai prediksi dan regresi dan prediksi. Programnya bebas, Anda coba rekam sama tim ya, Anda kerja sama tim. Nanti Anda bertahap di 2 pertemuan terakhir. Kan Anda masih ada tanggal 21, 28. Ini kalau bisa saya sudah mulai melihat progresnya. Nanti mungkin harus saya taruh di link dulu. Anda tinggal naruh di link di bawahnya di di link channel saya. Jadi nanti Anda tinggal upload di situ yang sudah Anda kerjakan hasil presentasinya ya. Anda lakukan, Anda rekam. Nanti kita sambil diskusi, yang belum paham kita cari solusinya sama-sama, bisa lewat grup dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Pada intinya adalah sejauh mana Anda bisa memanfaatkan ilmu statistik ini ya. Jadi Anda bebas, Anda manfaatkan di apa saja. Nanti kalau biar nggak bingung, Anda kerjakan bersama tim ya, 2-3 orang.
Kemudian apa kerjaan Anda dokumentasikan, Anda upload di YouTube, linknya Anda infokan ke saya lewat, nanti saya kasih ininya. Di link seperti biasanya, seperti tugas yang pertama dulu. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan? Dicoba dulu ya. Jadi cara nyarinya itu yang penting dan cara menyelesaikannya. Jadi Anda harus terbiasa mandiri. Kalau ada error tidak perlu putus asa. Justru errornya itu biasanya akan menjadi petunjuk Anda untuk mengeksplor lebih dalam ya. Tinggal di copy, cari di Google. Biasanya orang lain juga mengalami yang sama. Tinggal dicari solusi the best-nya ya. Demikian, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Selamat membentuk tim, nanti countingnya bisa nginfokan ke saya. Nanti mungkin penjelasan detailnya saya taruh di link. Nanti biar Anda tinggal ngupload tugasnya di link itu. Anda ada waktu 2 pertemuan lagi, minggu depan sampai minggu depannya lagi. Nah, selanjutnya kita tinggal yang santai-santai saja, mungkin ada diskusi atau apa yang mau lebih digunakan untuk memperdalam pemahaman Anda di bidang pemrograman statistika komputasi. Saya kira demikian, terima kasih kehadirannya, tetap menjaga kesehatan dan selamat belajar bersama tim. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke.